Nur Ibrahim dari Bandung. Saya dosen universitas swasta di Bandung. Saat ini saya sedang studi program doktoral di UI memasuki semester 2. Apakah saya bisa mengajukan beasiswa S3 LPDP tahun 2021 ini? Iya. Kira-kira gitu, Bu. Ya, terima kasih Mbak Erwina, Pak Nur Ibrahim. Jawabnya gimana ya? Jadi kita akan menunggu Pak, menunggu informasi. Kalau tadi di dalam buklet itu kan yang dinyatakan dengan jelas tidak ongoing itu adalah yang PT luar negeri. Jadi masih ada kemungkinan bahwa ongoing PT dalam negeri bisa diberikan beasiswanya. Tapi nanti tergantung LPDP Kemdikbud itu ya. Sebenarnya dari PK saya, jadi PK 171 dan 172 kebetulan kami sama-sama gitu ya. Kami juga sudah mencoba menyuarakan bahwa tolong LPDP untuk membuka slot ongoing. Gitu. Sebenarnya banyak sekali teman-teman ongoing yang belum mendapatkan beasiswa. Mungkin itu Pak Nur Ibrahim. Jadi nanti maksudnya gini ya Pak Ibrahim, siap-siap aja, siap-siap itu ya siapkan dokumennya. Kalau misalnya mau nanti link di LPDP kan nanti kita bisa. Jadi sebenarnya itu sistem itu yang akan mensortir kita gitu. Jadi kalau misalnya tak kelebihan umur nanti dia yang langsung reject gitu ya. Kemudian bisa tidak kita daftar? Ya kalau saya seandainya saya jadi bapak ya saya coba saja gitu. Toh kita tidak ada salahnya mencoba gitu. Syukur-syukur kalau misalnya memang skemanya memang dibuka. Jadi kita semangat dulu Pak. Kita ya Mbak Arti. Oke, baik. Ini ya kita karena belum ini ya kita lihat ke depannya seperti apa besok ini launchingnya ini ya apakah bisa. Baik, pertanyaan selanjutnya lagi silakan. Yang pertanyaan yang tadi boleh. Ini yang tadi siapa ya? Ini dari Abdul Atsar. Adakah beasiswa untuk short course ke luar negeri atau riset atau postdoc ke luar negeri? Lembaga kursus bahasa Inggris apa saja yang diakui TOEFL-nya atau ITP-nya? Ya, jadi Pak Abdul Atsar, beasiswa untuk luar negeri karena tadi ada 18 buklet ya, jadi ini banyak sekali. Coba mungkin dipelajari ada yang short course ke luar negeri atau research. Kayaknya sih kalau berdasarkan webinar kemarin ada katanya. Hanya saya juga belum yakin karena saya tidak membaca 18 buklet itu. Saya lebih spesifik ke untuk dosen PTA gitu. Jadi dilihat dulu kan dibagikan oleh teman-teman di YouTube chatnya ya. Kemudian untuk lembaga kursus bahasa Inggris itu kita bisa lihat list yang di bawah ITS gitu ya. Jadi TOEFL ITP yang diakui. Kalau tempat lembaga bahasa tersebut diakui gitu berarti bisa digunakan gitu. Jadi mungkin ini juga bagi teman-teman misalnya kalau misalnya lihat gimana lihat aja dari dokumennya gitu. Jadi bahkan di buklet-buklet sebelumnya di LPDP jadi nggak ada salahnya misalnya kan saya 2021 tapi saya lihat buklet tahun misalnya 2019 gitu. Ya biasanya perkembangannya tidak begitu berbeda gitu ya pasti skema-skema dan ada persyaratan-persyaratan khusus memang yang akan berbeda. Tetapi kalau misalnya kayak TOEFL, ITP atau misalnya IBT-nya mana, IELTS-nya mana gitu, bahkan sama contoh sertifikat gitu. Karena di situ kan langsung kita bisa lihat ya link untuk mengakses bahwa sertifikat itu bisa diterima. Jadi mudah sekali untuk mengeceknya. Ya, mungkin baik, terima kasih. Jadi ITP ya, TOEFL ITP untuk dalam negeri. Oke, untuk Pak Alek dari Pontianak, saya dosen PNS, tetapi pendidikan terakhir S1. Saya belum bisa memiliki NIDN dan tidak bisa juga memiliki NUP. Syarat tidak memenuhi. Apakah saya bisa mendaftar LPDP dosen? Silakan, Bu. Ya, jadi
Gimana jawabnya ini? Jadi syarat pertama, jadi NIDN itu memang diminta Pak Pastian gitu ya, dan tidak bisa memiliki NIP. Mungkin cari cara mengusahakannya terlebih dahulu. Apakah masih memungkinkan untuk mendapatkan NIDN dan NIP tersebut? Kalau misalnya masih penasaran gitu, bisa coba buat pertanyaan, cari mungkin ada teman-teman sebelumnya yang punya pengalaman yang sama gitu ya. Tetapi tidak ada salahnya mungkin untuk memiliki nomor induk tersebut gitu. Jadi sebenarnya pengusulan NIDN itu asal bentar. Oh, karena pendidikan terakhir S1 kali ya yang berkaitan dengan NIDN. Sehingga tidak bisa, maksudnya setiap dosen itu pasti punya NIDN. Baik dia di tempat swasta ataupun di negeri, atau bahkan dari swasta nanti pindah jadi PNS, NIDN itu nggak berubah gitu. Dulu itu ketika saya punya NIDN yang pertama, itu statusnya masih S1 dan bisa gitu, punya NIDN. Itu waktu itu masih mengajar di swasta. Dan setelah saya keterima PNS, NIDN itu tetap aja, tidak berubah apa gitu. Nah, mungkin Pak Alek bisa mencoba, yang bisa dikontak itu bagian kepegawaian Pak, dari universitas atau departemen masing-masing gitu. Jadi nanti silahkan saja dicoba selama masih bisa masuk. Cuman NIDN itu syarat, jadi NIDN atau NIPN untuk S2. Gitu, Pak Alex. Terima kasih. Mbak Elina? Ya, baik. Ya. Lanjut pertanyaan, semoga menjawab ya. Walaupun belum puas, nanti coba cari informasi lagi, sharing-sharing pengalaman sesama dosen lah yang paling pasnya. Nah, itu ada ini tuh, jika dosen bagi yang belum bisa buat NIDN, NIP bisa dibuat. Nah, nanti dosennya bantu informasi ya. Ya, Mbak Irwin. Oke, udah dijawab, nanti bisa ditanyakan nanti. Bisa kita bantu untuk informasi terkait itu. Ada lagi pertanyaan? Silahkan. Ini terkait pembicara kedua, nanti jam 10:15 baru bisa gabung. Jadi kita ada sesi tanya jawab setengah jam nih Bu. Jadi kita puas-puas pertanyaan terkait dosen sampai puas ya. Ya, sambil kita menghubungi pembicara ketiga bisa maju lebih awal lagi mungkin ya. Oke, pertanyaan Pak dari Rahyuni. Ini wanita mungkin ya. Bagaimana kalau dosen PT KIN, Mbak? Jalur mendaftar LPDP-nya seperti apa? Dosen PT KIN ini seperti apa ya? Saya mungkin Ibu dia tahu. Saya agak bingung nih Mbak. PT KIN, PT saya taunya PTN sama PTS. Sama. Atau mungkin yang bersangkutan bertanya bisa kasih di kolom chat nih, PT KIN itu singkatannya apa? Iya. Ya, PT KIN kira-kira apa ya? Silahkan di chat. PT perguruan tinggi apa ya? Baru tahu juga ini. Boleh di skip dulu pertanyaan ini, nanti bisa diperdalam lagi PT KIN ini apa, karena sama-sama baru tahu ini, saya juga baru tahu. Mungkin sebenarnya gini, kan tadi kan PT akademik ya, jadi PTA. Jadi perguruan tinggi akademik itu kan dia tidak mencirikan, oh ya, keagamaan. Nah, perguruan tinggi keagamaan luar negeri ini di bawah kementerian apa gitu. Nah, kalau dia di bawah Kementerian Pendidikan, bisa jawabannya. Tetapi kalau masih di bawah Kementerian Agama, ya jawabannya belum bisa gitu. Saya juga kurang tahu apakah di PT KIN itu punya NIDN, kemudian atau NUPN gitu ya. Tapi tadi mintanya di bawah Kementerian. Ya, tapi nanti di bawah pokoknya jangan menyerah. Oke, ada lagi pertanyaan selanjutnya. Ini dari Sarah Safira. Apakah jika NUPN masih dalam proses dapat mendaftar LPDP? Ya, saya ingat-ingat sebenarnya isian awal LPDP itu hanya minta alamat email dengan ya kita create account gitu ya.
kita buat email kita, kemudian masukkan password, gitu ya, kita password. Jadi nanti setiap login kita menggunakan itu. Nah, kalau untuk mendaftar saja, jadi mungkin kapan daftarnya gitu ya. Jadi create account di LPDP itu sebenarnya bisa kapan-kapan saja gitu. Jadi waktu saya ikut yang tahun lalu, saya udah buat akun itu dari Januari atau Februari akunnya. Nah, nanti dia akan register di LPDP itu akan muncul gitu setelah masa pembukaan beasiswa itu dibuka. Nah, baru kita bisa masuk ke dalam-dalamnya untuk mengisi semua dokumennya. Nah, berdoanya saja mungkin untuk Bu Siti Sarah gitu ya, bahwa ya ada waktu sebelum LPDP itu dikeluarkan, pengumumannya dibuka, NUPN-nya udah selesai prosesnya. Seharusnya pengurusan ini tidak lama gitu. Jadi, tapi mungkin perlu proaktif dari kita gitu. Ya, maksudnya tanyakan ke bagian kepegawaian, bagian mana sih yang mungkin kita tanyakan gitu untuk proses pengurusan itu gitu. Kapan selesainya? Atau mungkin kita tanyakan kepada teman-teman yang sebelum kita, sebenarnya berapa lama sih ngurus NUPN gitu, atau misalnya kendalanya itu kan hanya mengajukan nomor gitu ya. Jadi harusnya tidak lama gitu. Jadi semoga saja sebelum LPDP itu registrasinya ditutup, NUPN-nya sudah siap gitu. Oke, baik. Semoga menjawab ya pertanyaan terkait NUPN untuk pendaftaran dosen. Selanjutnya pertanyaannya masih samar-samar dari Dede Kurnia dari Tasikmalaya. Di buklet beasiswa dosen PTA disebutkan bahwa syarat TOEFL diserahkan kepada aturan yang berlaku di kampus. Maksudnya gimana ya? Kalau masuk kampus cuma syaratnya TOEFL lokal atau non ITP, apa itu bisa? Ya, terima kasih Mbak Erlina. Jadi berdasarkan panduan, gitu ya, berdasarkan panduan yang tadi barusan kita baca bersama-sama, itu jawabannya bisa, seharusnya bisa gitu. Nah, yang saya sampaikan tadi, upload-uploadnya termasuk tadi bagian bahasa Inggris, itu ITP, kalau di LPDP itu kan mengenalnya ITP. Apakah itu akan berubah di tahun 2021? Karena syarat di depannya itu kan berbeda gitu. Kalau sebelumnya kita memang disyaratkan, maka ada bagian tempat mengunggah, atau jangan-jangan nanti pas tahun ini tidak ada lagi bagian itu. Tetapi karena sekarang ini kan kita masih punya waktu nih, biarpun kampus tujuan menyaratkan bahwa itu hanya TOEFL lokal gitu. Ini yang diminta oleh LPDP ini kan kalau misalnya kita harus syarat nih bahwa punya ITP, ya tidak ada salahnya kita ikut tes. Toh masih ada keuntungan bahwa tidak ada persyaratan nilai minimal gitu. Karena LPDP-nya kan cuma bilang gitu. Jadi nggak apa-apa lah ikut di universitas tujuan, atau yang misalnya belum tes ya pakai aja ITP, karena ITP itu pasti bisa dipakai ya buat universitas tujuan juga bisa, dan buat LPDP pasti bisa. Nah gitu. Jadi dibuat rencana strategis, karena kalau kita tes sekarang juga kan hasilnya masih 2 minggu lagi. Jadi dibuat yang bisa diusahakan itu usahakan gitu. Karena nanti kalaupun tidak masuk ke sini, genap bisa masuk. Di pembukaan yang kedua maksudnya ya. Iya Mbak Herlina. Oke, baik. Jadi intinya yang PTA ini lulus universitas dulu lah intinya ini ya. Iya, lulus universitas. LOA itu adalah kuncinya. Kuncinya. Oke, pertanyaan selanjutnya jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Dari Vio Ambon. Izin bertanya, Bu, saya baru lulus tahun 2021. Ini masih tahun ini nih. Statusnya bukan dosen, namun maupun guru. Apakah bisa mendaftar untuk beasiswa ini? Dan kalau bisa, berarti beasiswanya masuk beasiswa LPDP apa? Kalau bisa dijawab. Jadi jawabannya apa nih ya Mbak Erlina? Nah, jadi masih muda ini ya. Jadi Vio, Ibu karena Ibu ini juga adalah awardee gitu ya. Jadi awardee itu yang menerima beasiswa LPDP. Jadi bukan dari LPDP-nya juga gitu ya. Jadi belum tahu juga nih bisa atau tidak.
Tetapi kembali kan bukletnya ada 18 ya, nanti yang akan linknya dibagikan. Jadi mau rajin baca, pelajari satu-satu. Jadi yang hari ini kita bedah, ini khusus. Jadi misalnya tadi untuk dosen PTA, S2 dan S3. Jadi tidak menutup kemungkinan, bisa saja gitu. Jadi kalau misalnya memang viewer minat, sudah disiapkan semuanya gitu. Jangan tunggu kapan waktu dibukanya, tapi siapkan aja. Nanti kalau misalnya waktunya sudah dibuka, langsung kita bisa masukkan dokumennya dengan mudah gitu. Ya termasuk mengikuti forum-forum seperti ini. Atau bergabung, lihat nih IG-nya Mata Garuda. Mata Garuda itu ada Mata Garuda Pusat dan semua perwakilan di Kalbar ada cabangnya di sini. Gitu. Ya, Mbak Erina. Ya, intinya kalau dosen harus mempunyai NUPN dengan NIDN. Jadi dan untuk mengajuin juga ndak cepat ya pengajuan nomor itu, berarti bisa dikatakan untuk daftar dosen tidak bisa. Tapi jalur lain, buklet yang sering membaca buklet aja yang mana yang pas. Tapi untuk dosen tidak semerta-merta langsung keluar. Karena syarat-syarat pengajuan NIDN, NUPN itu ada syarat-syaratnya yang lumayan panjang. Saya aja proses pengajuan NIDN 1 tahun baru keluar nomornya. Baik, ada lagi pertanyaan. Satu pertanyaan lagi, 5 menit kemudian nanti masuk materi yang keempat. Untuk peserta silakan untuk mengisi presensi ya, kalau jika sudah di-sharekan absensinya. Dari Ibu Ike Febriani, untuk usia maksimal 40 tahun. Saya mahasiswa S3 sudah semester 2. Artinya batas usia adalah 2020 adalah 40 tahun ya, karena ongoing. Dan bagaimana untuk mendaftar yang lebih dari usia 40? Iya. Terima kasih Mbak Erlina. Jadi Bu Ike, jadi ini kan mungkin Bu Ike juga ikut kali ya, mungkin yang di 2020 kan ya ada pembukaan juga kemarin. Jadi itulah, kita itu kadang tidak bisa memprediksi, cuman ini biasanya berdasarkan peraturan tugas belajar. Jadi peraturan tugas belajar itu kan syarat umurnya adalah 40. Dan sebenarnya Bu Ike udah mengantongi itu karena Bu Ike ini kan sudah kuliah. Nah, tinggal masalahnya apakah ongoing itu akan dibuka atau tidak. Nah, gitu. Kita berdoa saja Bu, mudah-mudahan ongoingnya dibuka. Jadi kemarin selain menyoroti masalah ongoing, kita juga bertanya itu terkait usia. Jadi di 2020, buklet 2020, bahkan usia 47, teman saya satu PK itu ada yang hampir 48, bisa. Gitu. Jadi mungkin bisa tetap disiapkan dokumennya. Nanti kalau misalnya memang keluar bahwa PT dalam negeri bisa ongoing, semuanya bisa dimasukkan, tinggal masukkan gitu. Tidak ada salahnya untuk mencoba. Jadi bersiap-siap, karena itu tadi kita diseleksi berdasarkan administrasi, dokumennya harus bagus. LPDP tidak berdasarkan kuota, tapi kualitas. Iya Mbak Herlina. Oke, baik Bu Lia, terima kasih untuk penjelasannya, sangat luar biasa ya untuk terkait dosen. Ini kita jawab dulu ya. Langsung ada satu pertanyaan. Untuk beasiswa pendidikan dosen PTA, apakah waktu studi intake harus ganjil 2021, 2022 atau boleh genap? Silakan, sepertinya boleh ini. Sepertinya. Iya, betul. Ini kalau misalnya intake-nya ganjil, kalau misalnya kan tadi kan ya katakanlah misalnya di universitas nih, universitas itu kan sekarang ini dalam Gasal itu lagi penerimaan. Pengumumannya itu 11 Juni. Nah, kalau misalnya bisa kejar ke Gasal, silakan langsung saja masukkan nanti. Kan tadi yang di buklet itu kan masih siapa tahu saja masih mundur gitu. Jadi artinya pas keluar LOE yang di bulan Juni, biasanya awal Juni, 10-11 Juni gitu ya, tergantung universitas masing-masing. Atau tadi siapa tahu ada program-program khusus yang harus ya itu ikut saja. Jadi tidak harus, dia tuh tidak, sebenarnya yang LPDP minta itu
terdekat gitu, terdekat. Tapi ada kemarin yang misalnya saya pending nih, udah terlanjur pendingnya langsung 1 tahun. Kalau saya kan tadi statusnya adalah pending 1 semester. Jadi ketika 1 semester ganjil itu sudah lewat, saya harus masuk di semester 6. Tapi ada yang memending sampai ke gasa lagi, bisa. Jadi boleh saja. Kalau misalnya terburu di ganjil, silakan ganjil. Kalau masih genap, bisa digenap. Di universitas tujuan kita tidak ada masalah untuk ganjil dan genap. Palingan nanti misalnya kayak saya itu masuknya di genap, ya saya akan dapat mata kuliah semester 2 dulu. Tidak banyak, hanya 2 mata kuliah. Tapi masuknya di semester 2. Nanti teman-teman saya masuk semester 3, saya ngulang lagi mata kuliah semester 1 gitu. Itu tidak ada masalah sama sekali. Urutannya aja gitu. Sisanya riset. Ya. Silakan. Ya, terima kasih banyak Bu Lia. Pengalamannya juga di-share itu luar biasa ya. Gambaran untuk kita yang mau lanjut S3 ini.